Guys, sadar atau tidak sadar, teknologi saat ini kian lama kian menggila. Perkembangan teknologi yang kita rasakan saat ini tidak hanya berada pada sektor gadget dan teknologi saja, tetapi merambah ke seluruh aspek pekerjaan, hingga ke lingkup yang sederhana seperti rumah hunian. Dan sekarang di ranah ini muncul sebuah istilah smart home system. Apa itu smart home system? Apa kaitannya dengan teknologi saat ini? Dan seberapa canggih fitur yang ditawarkan? Temukan jawabannya di video ini. Dan seperti biasa ya guys, like dan subscribe dulu channel ini. Oke. Oke, kita lanjut pembahasannya. Smart home system atau bahasa Indonesianya sistem rumah pintar adalah sistem yang memungkinkan berbagai perangkat dan peralatan dalam rumah tangga terhubung dan dikendalikan secara otomatis melalui internet. Sistem ini biasanya dikendalikan menggunakan smartphone, tablet, atau asisten suara seperti Google Assistant, Amazon Alexa, atau Apple Siri. Memang ketika kita membahas teknologi, nama-nama besar seperti Google dan Apple tidak akan lepas. Dan memang mau tidak mau sekarang ini produk-produk dari mereka lah yang kita gunakan. Karena tentu saja ekosistem yang sudah terbentuk. Ekosistem ini juga tidak serta-merta terbentuk begitu saja. Butuh waktu bertahun-tahun dan sampai sekarang mereka tetap berinovasi mengembangkan ekosistem yang telah ada untuk memanjakan kita sebagai konsumen. Dan salah satu ekosistem yang dibuat sekarang adalah smart home system yang mulai dikenal akhir-akhir ini. Tapi guys, apa kalian tahu bahwa smart home system telah ada pada tahun 1950-an? Untuk sejarahnya aku akan bahas di video lainnya. Untuk sekarang kita kenalan secara sederhana dulu dengan smart home system ini. Oke, smart home system sangat berkaitan erat dengan perkembangan teknologi saat ini. Karena sistem ini tumbuh dan berkembang berkat kemajuan di berbagai bidang teknologi. Ada setidaknya 5 hal kaitan teknologi saat ini dengan smart home system. Yang pertama, Internet of Things atau yang biasa kita sebut IoT. Peran IoT memungkinkan perangkat rumah seperti lampu, kulkas, CCTV, dan lain-lain untuk saling terhubung dan berkomunikasi melalui internet. Dampak dari IoT sendiri ini membuat rumah menjadi lebih hidup, responsif, dan bisa dikontrol dari jarak jauh. Dan yang kedua, kecerdasan buatan bahasa sehari-harinya, Artificial Intelligence, atau yang lebih umum dikenal dengan AI. AI dapat digunakan untuk membuat sistem smart home ini belajar dari kebiasaan para penggunanya. Oke, sebagai contoh, termostat pintar belajar kapan penghuni rumah biasanya pulang agar suhu di ruangan sudah nyaman saat pengguna tiba. Wow, pengertian sekali ya sistem yang satu ini. Bahkan mungkin lebih pengertian dari pacar kita. Oke, lanjut. Yang ketiga, asisten suara dan pemrosesan bahasa atau biasa yang orang kenal sebagai NLP. Teknologi seperti Google Assistant, Alexa, dan Siri memungkinkan pengguna mengontrol rumah hanya dengan suara. Jadi kita tidak perlu repot-repot berjalan ke arah device untuk memprogramnya. Manfaat dari fitur ini sendiri tentunya meningkatkan aksesibilitas, kenyamanan, dan efisiensi kontrol. Ya, kalau orang kaya sih tinggal bilang ke mbak asisten rumah tangga ya. Dan yang keempat, aplikasi mobile dan cloud computing. Peran dari aplikasi ini memungkinkan pengguna memantau dan mengatur rumah dimana
saja. Sebagai contohnya, mengunci pintu secara otomatis dari aplikasi saat sedang mungkin di luar atau di kantor, atau memantau CCTV dari ponsel kita. Dan yang kelima adalah manajemen energi cerdas. Jadi sistem smart home ini dapat terintegrasi secara otomatis sehingga baterai dapat diefisiensi semaksimal mungkin. Ya, sebagai contoh, otomatis mematikan alat saat tidak digunakan untuk menghemat listrik. Dengan adanya integrasi antara teknologi dan sistem smart home, memungkinkan kita mengatur semua peralatan rumah tangga sesuai dengan keinginan kita dengan mudah dan efektif. Selain itu, kita juga bisa melihat fitur-fitur umum lainnya yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti pencahayaan pintar, di mana lampu bisa dinyalakan atau dimatikan atau diubah tingkat pencahayaannya dari jarak jauh. Keamanan pintar seperti kamera, sensor gerak, dan alarm yang memberi notifikasi jika ada aktivitas yang mencurigakan. Oke, tentunya hal ini mempunyai banyak kelebihan-kelebihan seperti meningkatkan kenyamanan dan efisiensi energi. Namun, dengan sejumlah hal baik yang kita dapatkan, ada beberapa kekurangan seperti membutuhkan koneksi internet yang stabil, harga relatif cukup mahal, tapi itu tergantung dengan alat perangkat yang digunakan ya. Dan tentunya perlu perhatian khusus seperti keamanan dan privasi data. Tentunya setiap sistem mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun kekurangan itu akan tertutup ketika kita bisa mengimbangi biaya yang tentu saja harus memadai. Smart home system tentunya adalah dobrakan langkah yang baru di dunia perumah tanggaan, membuat suasana rumah yang lebih nyaman. Dengan sistem ini tentu merupakan pilihan yang patut dipertimbangkan untuk investasi jangka panjang. Dan semakin kesini, setiap perumahan yang ada di Indonesia perlahan mulai menjajal sistem ini dan tentunya mencocokkan dengan kondisi demografis yang sekarang ini. Kalau kamu gimana? Tertarik untuk mengadopsi salah satu sistem ini di perumahan kamu? Atau malah kamu sudah terbiasa menggunakan sistem ini di rumahmu? Bisa ceritakan pengalamanmu di kolom komentar ya, biar aku juga dapat insight baru ataupun para netizen mendapatkan pengalaman baru. Oke, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.